Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada Devrica Jauri, yang kedua ada saya sendiri Evi Octaviani, dan yang ketiga ada Ika Nathanael. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan ide bisnis yang telah kami buat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah e-business and e-commerce. Adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk mengimplementasikan materi yang telah kami pelajari selama semester ini ke dalam sebuah ide bisnis. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ide bisnis kami serta potensi pengembangannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai presentasi ini dengan memaparkan latar belakang ide bisnis kami. Jadi, ide bisnis yang kami buat ini kami beri nama Rumah Karya Kita, di mana Rumah Karya Kita adalah sebuah konsep bisnis sosial yang bertujuan memberikan tempat tinggal, bimbingan, dan kesempatan bagi anak-anak terlantar untuk menemukan serta mengembangkan kreativitas mereka. Di sini mereka akan mendapatkan lingkungan yang mendukung mereka untuk berkreasi sesuai dengan minat dan passion mereka. Ide ini kami rancang untuk tidak hanya memberikan solusi sosial, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Kita masuk pada latar belakang. Jadi, rencananya Rumah Karya Kita ini akan berlokasi di sebuah rumah di Jalan Tanjung Bunga nomor 28 yang bertujuan untuk mendukung anak-anak terlantar dengan menyediakan tempat tinggal dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak demi masa depan yang cerah. Jadi kalau ditanya mengapa kita memilih ide bisnis ini, karena dari kelompok kami kita sebagai anak muda ingin membuka usaha yang nantinya keuntungannya itu bukan hanya untuk kita sendiri tetapi dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, contohnya yaitu Rumah Karya Kita. Karena kita melihat bahwa banyak anak-anak terlantar, anak-anak pengemis yang sepertinya mereka itu yatim piatu dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Maka dari itu kita membentuk Rumah Karya Kita dan mengajak anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam Rumah Karya Kita, dan di dalam kita akan memberikan mereka pendidikan yang layak, keterampilan yang layak, tempat tinggal yang layak agar dapat berguna bagi mereka di masa anak-anak mereka dan juga nanti pada saat mereka dewasa nantinya. Berikutnya kita masuk pada produk desain. Yang pertama itu ada merancang produk dan jaringan. Fokusnya adalah merancang kerajinan untuk unik dengan daya tarik lokal, menggabungkan estetika, fungsionalitas, dan keberlanjutan seperti tas anyaman, dompet daur ulang, dan dekorasi rumah tradisional. Jadi, ketika kita merancang sebuah produk, kita tidak merancangnya asal-asalan saja, tetapi kita memikirkan keunikan dari produk tersebut sehingga dapat menjadi daya tarik bagi pembeli nantinya. Yang kedua, ada menentukan lama proses produksi, di mana si produksi kerajinan penting untuk mengelola waktu pelatihan dan kapasitas secara efektif. Jadi ketika kita ingin memproduksi sesuatu, kita harus menentukan dulu berapa lama proses produksinya. Yang ketiga ada uji ide, di mana sebelum meluncurkan produk kerajinan perlu diuji untuk memperoleh umpan balik dan penyempurnaan. Jadi sebelum kita jual produk kita akan uji terlebih dahulu apakah produk ini layak dijual atau tidak. Berikutnya kita masuk kepada nilai tambah. Kelompok kami merangkumnya menjadi 4. Yang pertama ada pemberdayaan sosial, di mana kerajinan ini menjadi simbol harapan anak-anak terlantar, di mana setiap pembelian mendukung pendidikan dan pelatihan mereka. Jadi nanti hasil dari penjualan itu akan digunakan untuk mendukung pendidikan para anak-anak ini. Yang kedua ada cerita di balik produk. Pelanggan dapat mengetahui cerita pembuat produk melalui label atau platform digital. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjadi inspirasi bagi para pembacanya nantinya. Yang ketiga ada kualitas dan keberlanjutan. Produk dibuat tahan lama, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Jadi kita membuat produknya nanti itu dengan bahan yang tentunya kualitasnya baik dan juga ramah lingkungan, seperti dapat didaur ulang kembali. Yang keempat ada kolaborasi lokal, yang dimana melibatkan pengrajin lokal untuk pelatihan. Jadi sebelum anak-anak ini membuat hasil kreasi mereka sendiri, mereka akan terlebih dahulu diberi pelatihan agar lebih bagus lagi ketika mereka membuat kerajinan.
Berikutnya kita masuk kepada produk. Jadi produk apa saja yang nantinya akan kita buat kemudian dijual? Yang pertama ada kerajinan tangan, seperti fokus pada pembuatan tasnya anyaman, dompet kain, dan dekorasi unik dari bahan ramah lingkungan. Hasil kreativitas anak-anak terlantar dengan sentuhan lokal berkualitas tinggi. Kemudian produk jahitan, mencakup pakaian sederhana seperti apron, sarung bantal, dan kain dekoratif untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dan yang ketiga ada makanan olahan, produk pendamping seperti cemilan sehat atau makanan tradisional untuk meningkatkan pendapatan. Berikutnya kita masuk pada SWOT-nya. Yang pertama ada strength, di mana fokus pada pemberdayaan sosial, lalu kolaborasi dengan berbagai pihak dan produk dengan nilai cerita unik. Kemudian pada weakness-nya, yang pertama ada ketergantungan awal pada donasi. Ya tentunya saja pada saat membuka usaha ini pasti kita akan berpikir untuk lebih banyak mencari donasi karena kita membutuhkan dana yang pastinya besar. Yang kedua, skala operasional terbatas. Yang ketiga, membutuhkan waktu untuk mandiri. Yang ketiga ada opportunities, di mana peningkatan kesadaran sosial, dukungan dari pemerintah, serta potensi pasar internasional. Dan yang terakhir detrits-nya ada kompetisi di pasar produk lokal, lalu resiko ketidakstabilan pendanaan, dan juga tantangan logistik dan distribusi. Berikutnya ini kompetitor analisis, yang dimana di sini kami mendapatkan 3 kompetitor lainnya yang bisa dibilang tuh mirip-mirip dengan rumah karya kita. Nah, yang pertama ini Koubali. Nah, Koubali ini adalah perusahaan yang bisa dibilang tuh menjual produk kerajinan tangan dan sabun handmade dan juga produk artisan lokal dengan gaya yang unik Bali. Nah, harga yang ditawarkan dari Koubali ini adalah premium atau bisa dibilang tuh untuk kaum kelas atas. Nah, keunggulan dari Koubali ini mereka memiliki branding yang kuat dan berfokus pada kualitasnya. Nah, sementara kekurangan itu produknya itu bisa dibilang cenderung itu lebih mahal. Nah, kemudian untuk yang kompetitor yang kedua, Mitra Bali Fairtrade, di mana perusahaan ini itu bisa dibilang mendukung pengrajin lokal dengan memasarkan produknya mereka seperti kayak kerajinan tangan berbasis budaya Bali. Nah, harga yang ditawarkan dari Mitra Bali Fairtrade ini bisa dibilang harga untuk kaum menengah dan juga kaum kelas atas. Nah, keunggulan dari Mitra Bali Fairtrade-nya ini itu bisa dibilang jaringan ekspornya itu bisa dibilang tuh luas. Nah, sementara kekurangannya itu dia terlalu berfokus pada pasar tertentu saja. Kemudian kompetitor yang ketiga itu Trade of Life, yang dimana Trade of Life ini adalah galeri seni dan kerajinan tangan tradisional berbasis pewarnaan alami dan kain tenun Bali. Nah, premium, produk berkualitas tinggi, etis, hanya melayani segmen kelas atas. Nah, harga yang ditawarkan ini sudah pasti premium atau bisa dibilang untuk kaum kelas atas. Nah, keunggulan dari Trades of Life ini bisa dibilang produknya itu sudah pasti berkualitas tinggi dan etis. Sementara kekurangannya itu hanya melayani untuk segmen kelas atasnya saja. Kemudian berikutnya ini market analysis, yang dimana untuk market opportunity-nya atau peluangnya itu rumah karya kita ini memiliki peluang yang besar di pasar lokal dan internasional dengan produk yang bernilai sosial, ramah lingkungan, dan berkualitas, serta potensi kolaborasi yang untuk memperluas jangkauan pasar. Sementara profile dan segmentation-nya, di mana pasar utama dari rumah kerja kita ini dia lebih kayak mencakup konsumen sosial, pecinta kerajinan tangan, korporasi yang membutuhkan produk ramah lingkungan, dan juga pasar internasional yang bisa dibilang tuh mencari produk yang autentik. Kemudian berikutnya ini market positioning, jadi mana bisa dilihat pada gambar dari segi harga rumah karya kita ini bisa dibilang tuh menempati posisi menengah hingga premium atau untuk kaum kelas atas. Kenapa? Karena fokus utama dari rumah karya kita ini adalah pada produk yang berkualitas tinggi, tetapi tetap menawarkan nilai sosial yang membuatnya itu lebih kompetitif dibandingkan produk premium lainnya. Nah, dari segi distribusi, kami menggunakan strategi online customize, yang dimana pelanggannya itu dapat memesan melalui platform e-commerce dan juga dengan opsi personalisasi produk. Nah, untuk nilai tambahnya, kombinasi antara desain yang unik berbasis tradisi lokal, keberlanjutan,
dan juga dampak sosial yang dimana itu menjadikannya itu produk yang lebih eksklusif dan menarik bagi pelanggannya sekitar global. Nah, kemudian berikutnya ini marketing dan sales strategi. Nah, untuk marketing plan-nya ini di sini terdapat 3 perencanaan, di mana yang pertama itu pemasaran digital, kemudian pameran dan acara sosial, serta kemitraan strategis. Nah, untuk pemasaran digital ini bisa dibilang tuh kayak memanfaatkan platform seperti kayak Instagram, Facebook, dan marketplace e-commerce. Yang dimana itu tujuannya itu untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, kemudian yang berikutnya ini pameran dan acara sosial, di mana di mana rumah karya kita ini bisa dibilang tuh nanti akan berpartisipasi dalam pameran seni, bazar lokal, dan acara komunitas. Nah, kami itu dapat langsung, sehingga tujuannya itu biar bisa langsung memperkenalkan produknya itu kepada konsumen dan mendapatkan umpan balik dari konsumennya langsung. Nah, kemudian kemitraan strategis ya, di mana kita akan bergumul atau bersama komunitas lokal, LSM, dan perusahaan-perusahaan untuk mendukung kampanye sosial yang relevan. Nah, sekaligus tujuannya itu untuk memperkuat reputasi merek sebagai bisnis sosial yang autentik. Nah, kemudian yang berikutnya ini salah strategi. Nah, di sini ada 3 strategi yang kami gunakan, yang dimana itu platform e-commerce, kemudian kemitraan dengan toko retail lokal, serta penjualan langsung. Nah, di sini platform e-commerce ini bisa dibilang produknya kita itu akan dijual melalui platform seperti kayak Tokopedia, Shopee, dan situs web resmi dari rumah karya kita. Nah, dengan opsi personalisasi untuk pelanggan atau konsumen. Kemudian kemitraan dengan toko retail lokal, di mana menempatkan produknya kita ini di toko kerajinan, galeri seni, dan juga bisa dibilang tuh pusat perbelanjaan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Nah, kemudian yang ketiga ini penjualan langsung, di mana diadakannya itu melalui pameran atau bazar tadi, di mana konsumennya itu dapat berinteraksi dengan produk dengan cerita di baliknya. Di mana itu tujuannya itu untuk menciptakan pengalaman belanja yang bermakna bagi pelanggan. Gitu. Ya, kemudian kita masuk kepada operation plan. Di sini kita bisa lihat itu yang pertama itu gaji anak atau insentif anak itu per bulannya sekitar 15 juta, kemudian tahunannya sekitar 180 juta. Ada bahan baku untuk membuat kerajinan sekitar 20 juta, tahunannya sekitar 240 juta, kemudian pemasaran dan distribusi atau marketing sebesar 5 juta per bulan, dan tahunannya sekitar 60 juta per bulan. Kemudian ada listrik, air, dan internet itu sekitar 3 juta per bulan dan 36 juta per tahunnya. Kemudian ada juga pendidikan dan pelatihan untuk melatih anak-anak tersebut sebesar 7 juta per bulan dan per tahunannya sekitar 84 juta. Kemudian biaya lain-lain bulanannya sekitar 5 juta, kemudian tahunannya sekitar 60 juta. Total biaya operasionalnya itu per bulannya adalah sekitar 55 juta dan tahunnya itu per tahunnya sekitar 660 juta. Kakak terlantar yang memenuhi kriteria program akan bergabung setelah melalui proses seleksi. Setiap peserta juga akan menerima pelatihan insentif berdasarkan minat dan kemampuan mereka seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, ataupun memasak. Kemudian setelah peserta menyelesaikan pelatihan dasar, mereka akan terlibat dalam proses produksi nyata, menciptakan barang-barang untuk dijual. Kemudian produk yang dihasilkan dipasarkan melalui e-commerce, mitra lokal, dan acara khusus. Kemudian ada bisnis teknologi dan infrastruktur. Pertama itu di teknologi digitalnya adalah e-commerce platform, situs web, dan platform marketplace digunakan untuk menjual produk secara luas. Kemudian sistem manajemen atau CRM digunakan untuk melacak pesanan, umpan balik, ataupun data pelanggan. Kemudian ada fasilitasi produksi, yaitu bengkel dilengkapi dengan mesin menjahit, peralatan membuat kerajinan, dan alat dapur standar untuk mendukung proses produksi. Kemudian ada tempat tinggal dan pelatihan. Fasilitas tempat tinggal sementara yang aman, bersih, dan nyaman untuk anak-anak. Kemudian ruang pelatihan yang dirancang untuk mendukung pembelajaran interaktif. Kemudian ada operation goals. Apa itu operation goals dari bisnis ini adalah ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang terlantar.
kemudian menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional. Kemudian dan yang terakhir adalah memastikan setiap peserta memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Kemudian adalah customer relationship management. Rumah karya kita ini memprioritaskan hubungan yang erat dengan pelanggan melalui pendekatan personal. Kami memastikan setiap pelanggan menjadi bagian dari misi sosial kami. Kemudian kami memanfaatkan media sosial dan situs web sebagai saluran untuk berinteraksi dengan pelanggan. Fitur seperti live chat, pembuatan rutin, dan cerita di balik produk yang akan mengakibatkan keterlibatan pelanggan. Kemudian untuk menjaga loyalitas, kami memperkenalkan program loyalitas yang memberikan insentif seperti diskon khusus, akses eksklusif ke koleksi baru, atau penghargaan untuk pelanggan yang setia mendukung misi kami. Kemudian mengelola umpan balik pelanggan, yaitu rumah karya kita aktif mengumpulkan umpan balik melalui survei, ulasan online, dan interaksi langsung. Kemudian kami juga akan membangun komunitas di mana melalui acara-acara tersebut seperti workshop, kerajinan tangan, dan webinar atau gathering dapat membangun komunitas yang solid. Dan kita masih di financial plan, yaitu adalah renovasi. Yang pertama itu renovasi dan fasilitas, biaya itu sekitar 150 juta, dan peralatan produksi sebesar 50 juta, kemudian bahan baku awal sebesar 20 juta, biaya pelatihan dan pendidikan sebesar 30 juta, modal kerja sebanyak 3 bulan itu sekitar 50 juta, dan total investasi awal itu sekitar 300 juta. Totalnya dari awalnya ini bisnis ini adalah sekitar 600 juta. Uang yang dibutuhkan dalam membangun bisnis ini berasal dari hasil kerjasama dengan badan sosial dan kantong pribadi kami. Kemudian ada projection sales di tahun 2025, bisa dilihat di kuartal pertama itu berharap mendapatkan sekitar 30 juta dari kerjaan tangan, dengan produk jahitan sekitar 20 juta, makanan olahan sekitar 10 juta, dan di kuartal pertama itu kita berharap mendapatkan sekitar 60 juta, dan begitu juga dengan kuartal selanjutnya. Dan total pendapatan yang kita harapkan di tahun 2025 itu sekitar 240 juta, begitu juga dengan tahun 2026. Kemudian ada income statement, yaitu kerajinan tangan sebesar 120 juta, kemudian produk jahitan 80 juta, kemudian makanan olahan sebesar 40 juta. Jadi total pendapatan bertahunnya sekitar 240 juta, dan biaya operasionalnya itu terdiri dari biaya produksi atau bahan baku, gaji anak-anak, pemasaran dan distribusi, dan lainnya sebesar 220 juta, dan laba bersih yang ada itu sekitar 20 juta. Begitu juga di proyeksi 2026, keuntungan dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya operasional kita sekitar 220 juta dan menghasilkan laba sekitar 20 juta. RS statement tahun 2025, modal awalnya itu kita 300 juta, kemudian laba bersih tahun berjalan sekitar 20 juta. Jadi laba tahan untuk di tahun depan itu sekitar 320 juta. Modal awalnya merupakan investasi yang diberikan oleh pemilik atau investor, yaitu sebesar 300 juta. Dan laba bersih tahunan mengacu pada laba bersih dari income statement yang sudah dihitung, yaitu 20 juta. Dan laba ditahan adalah total modal ditambah laba bersih yang diperoleh, yaitu 320 juta. Ini tahun 2026, tapi laba ditahan di sini besar 340 juta. Mengapa begitu? Karena laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2020 juta dan ditambahkan kepada laba tahan yang ada pada tahun 2026. Kemudian ada cash flow, adalah arus masuk pendapat penjualan sekitar 240 juta, donasi jika ada sekitar 10 juta, kemudian total arus kas masuk sekitar 250 juta. Arus kas keluar sebesar 220 juta untuk biaya operasional, kemudian tabungan anak sebesar 5 juta, dan pembayaran utang jika ada, kemudian total arus keluar sekitar 225 juta.
arus kas bersih sekitar 25 juta, saldo kas awal tahun itu sekitar 50 juta, dan saldo kas akhir tahun 75 juta karena ada berasal dari arus kas bersih. Pendapatan penjualan hasil dari penjualan produk seperti kerajinan tangan, jahitan, dan makanan olahan setiap tahunnya. Kemudian donasi itu dana tambahan yang bisa didapat dari sumbangan atau hibah untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Kemudian ada arus kas keluar itu seperti dibutuhkan untuk menjalankan usaha seperti membeli bahan baku, gaji anak, dan lain-lainnya. Temuan anak itu seperti yang disisihkan yang terlibat dalam program pelatihan atau kegiatan usaha. Dan arus kas bersih adalah setiap tahunnya itu sebesar 25 juta yang diproyeksikan. Kemudian saldo kas itu adalah kas yang ada pada awal tahun yang digunakan untuk operasional dan pengeluaran pertama kali. Kemudian saldo kas akhir tahun adalah jumlah kas yang tersisa terhadap kas masuk dan keluar. Pada break even point, pointnya adalah di sini biaya tetapnya sekitar 20 juta, kemudian harga jual per unit sekitar 100.000, dikurang dengan biaya variabel per unit yaitu 50.000. Bisa didapat 100 unit. Biaya tetap bulanan sekitar 20 juta, yaitu listrik, fasilitas pemasaran, kemudian biaya variabel unit adalah bahan baku dan biaya produksi lainnya. Kemudian break-even-nya adalah harus menjual 400 unit produk seperti kerajinan tangan, jahitan, atau makanan olahan setiap bulannya untuk mencapai titik impas, yaitu saat pendapatan menutupi biaya tetap dan variabel. Adalah return on investment atau ROI adalah bersih dibagi dengan total investasi awal dikali dengan 100%. Total bersih dari untuk 2025 dan 2026 ada 20 juta per tahun, dan total investasi adalah 300 juta berdasarkan hasil yang telah diberikan. Nilai perhitungannya untuk tahun 2025 yaitu sebesar 6,6%, 6,67%, dan pada tahun 2006 sebesar 6,67% juga. Dan ada manajemen risiko. Yang pertama itu kualitas produk tidak konsisten. Yang kedua itu kesulitan pemasaran, kemudian keterbatasan bahan baku, risiko keuangan, kesehatan dan keselamatan kerja, masalah hukum, stigma sosial terhadap anak terlantar, perubahan permintaan pasar, ketergantungan pada donasi awal. Pertama itu adalah kurangnya pelatihan atau pengalaman anak-anak dapat menyebabkan kualitas produk tidak konsisten. Kemudian yang kedua itu kesulitan pemasaran, yaitu dengan persaingan yang tinggi dan kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Penjualan mungkin tidak akan mencapai target. Kemudian adalah keterbatasan bahan baku, yaitu risiko keterbatasan bahan baku ramah lingkungan atau bahan daur ulang untuk menghentikan produksi atau meningkatkan biaya. Kemudian risiko keuangan adalah tahap awal usaha terdapat risiko tidak mampu untuk menutupi biaya operasional. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja, itu adalah anak-anak terlantar yang belum bisa terbiasa dengan lingkungan kerja berpotensi mengalami cedera atau ketidaknyamanan. Kemudian masalah hukum adalah belum memiliki izin usaha resmi terhadap kemampuan anak-anak terlantar dapat menyulitkan pembangunan kepercayaan publik. Kemudian perubahan permintaan pasar, yaitu adalah tren pasar yang berubah seperti penurunan minat terhadap produk kerajinan tangan dapat menyebabkan penurunan pendapatan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada donasi awal, yaitu ketergantungan terhadap dana bantuan atau donasi berisiko menimbulkan ketidakstabilan finansial jika donasi berkurang.
Demikian presentasi dari kami mengenai ide bisnis rumah karya kita. Kami percaya bahwa ide ini tidak hanya menjadi solusi untuk membantu anak-anak terlantar mendapatkan tempat tinggal dan bimbingan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai dengan passion mereka. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Ibu untuk menyempurnakan ide ini agar dapat memberikan dampak yang lebih besar. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih.